Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin Fatkur Rahman dari kelas PPB 7C, asal Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya, yaitu jawaban soal pada halaman 182, chapter 7 dari buku Alan Bremen mengenai sifat dari penelitian kuantitatif. Soal yang pertama, yaitu apa saja langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Di buku Alan Bremen menjelaskan mengenai beberapa langkah mengenai tahapan-tahapan dalam penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama adalah teori. Teori di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara kita, bagaimana kita mempresentasikan teori-teori yang kita gunakan dalam suatu lembaran. Jadi, ketika kita nanti akan melakukan penelitian kuantitatif, kita cari terlebih dahulu mengenai teori-teori terdahulu, misalkan mengenai apa yang akan kita teliti. Nah, dari situ kita nanti akan memiliki suatu dugaan atau suatu yang akan kita ujikan dan kita buktikan dari teori-teori, baik teori-teori sebelumnya yang menjadi dasar penelitian kita dan kita kembangkan. Jadi di sini bukan menduplikasi dari penelitian-penelitian terdahulu, tapi kita mengembangkan apakah di penelitian-penelitian dahulu itu yang kurang apa. Kita bisa menyempurnakan atau di sini kita membentuk hal baru dari teori-teori sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah hipotesis. Ketika kita sudah merencanakan teori-teori sebelumnya, dan kita sudah memusatkan dari apa yang akan kita teliti, maka dari itu kita melakukan dugaan di sini berupa hipotesis. Kita membuat hipotesis, mulai dari hipotesis H0 atau hipotesis H1. Bagaimana pengaruh apakah ada pengaruh penelitian kita terhadap sasaran atau terhadap objek yang telah kita setujui atau kita gunakan, seperti itu. Selanjutnya adalah desain penelitian. Kita membuat suatu desain penelitian mulai dari latar belakang sampai dengan metodologi. Diusahakan dalam membuat desain penelitian, kita menulis hal-hal yang serinci mungkin. Karena apa? Sehingga nanti ketika kita berlanjut kepada penelitian, kita tidak bingung, kita mau ngapain, kita akan seperti apa. Nah, sehingga desain penelitian harus tertulis secara sistematis, mulai dari latar belakang sampai metodologi. Nah, biasanya berisi mengenai validitas eksternal temuan dan kemampuan kausalitas dengan penemuan, yaitu apakah ada hubungan timbal balik dalam penemuan-penemuan tersebut yang dicantumkan baik dari latar belakang, tujuan penelitian atau metodologi penelitian. Selanjutnya kita membuat rancangan ukuran konsep di situ. Nah, rancangan ukuran konsep di sini berisikan apa yang menjadi minat peneliti dalam suatu operasional. Jadi ketika kita berterjun di lapangan, bagaimana konsep-konsep apa yang menjadi ukuran kita dalam penelitian tersebut. Sehingga kita mempunyai indikator apa yang kita teliti. Bagaimana konsep penelitian kita. Bagaimana metode penelitian kita. Seperti itu. Selanjutnya adalah lokasi penelitian. Di mana ketika kita sudah merencanakan berbagai desain penelitian, rancangan ukuran konsep, maka kita tentukan lokasi penelitian itu di mana. Bagaimana penelitian kita bisa menjawab masalah dari menjawab dari permasalahan-permasalahan
di lokasi penelitian. Selanjutnya adalah responden penelitian. Kita atur di situ. Kita membuat sampel dari suatu populasi responden yang disasarkan. Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data di sini bisa dari kuesioner dan kita interpretasikan pada suatu lembaran atau kita jelaskan dan kita olah dan analisis datanya, baik itu bisa di SPSS maupun manual. Dari hasil data tersebut, kita simpulkan apakah tujuan penelitian tercapai atau tidak. Ketika tujuan penelitian tercapai, maka penelitian tersebut mencapai suatu keberhasilan atau hipotesis yang kita rencanakan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita tulis dalam sebuah laporan penelitian. Soal yang kedua, yaitu sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti urutan yang ketat. Nah, di lapangan sendiri tidak mungkin kita serta-merta menerapkan seluruh dari langkah-langkah utama sehingga dan wajib untuk kita laksanakan sesuai prosedur yang berurutan. Nah, di lapangan sendiri langkah-langkah utama tersebut bersifat fleksibel sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi, kita tidak tahu apa ada kendala-kendala ketika kita di lapangan dan juga faktanya seperti apa di lapangan tersebut. Jadi, aturan-aturan tersebut itu bersifat dengan fleksibel ketika kita di lapangan asalkan tetap sesuai prosedur. Tetap sesuai prosedur di sini bisa kita garis bawahi adalah seluruh komponen tadi ada untuk menjawab suatu penelitian. Seperti itu. Sehingga ada segitiga terbalik atau pengerucutan dari observasi kita menuju kepada kesimpulan. Seperti itu. Jadi langkah-langkah utama tersebut berdasarkan kendala dan lain di lapangan bisa menjadi umum kecenderungan dari penelitian kuantitatif, bukan sebagai deskripsi definitifnya. Selain itu, ada sebagai kegagalan-kegagalan dalam penelitian kuantitatif dengan beberapa latar belakang, mungkin dari masalah waktu, biaya, dan kelayakan, dan lain-lain, sehingga beberapa hal dalam langkah-langkah utama terjadi kendala dan adanya sifat yang tidak berurutan atau fleksibel sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, selanjutnya, apakah langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian? Jadi, dalam penelitian kuantitatif di buku Alan Bremen yang dijelaskan, di situ melakukan pendekatan deduktif. Karena apa? Bahwa konsep dan ukuran telah ditentukan terlebih dahulu. Bagaimana kita ketahui bahwasannya sifat dari penelitian deduktif itu sendiri atau pendekatan deduktif itu sendiri yaitu bersifat memverifikasi teori. Jadi teori yang kita buat tadi kita verifikasi, bukan membangun teori yang baru. Membangun teori yang baru itu adalah pendekatan induktif. Seperti itu. Selanjutnya adalah bersifat top down karena sudah kita tentukan terlebih dahulu apa yang kita verifikasi, bagaimana metodenya, bagaimana prosedurnya sudah kita tentukan. Nah, selain itu dalam penelitian deduktif juga bersifatkan kita menguji suatu hipotesis. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada hipotesis di situ. Jadi di sini langkah-langkah menyarankan pendekatan deduktif. Selanjutnya, mengapa pengukuran sangat penting bagi peneliti kuantitatif? Tentunya peneliti kuantitatif atau penelitian kuantitatif sangat mencirikan
dengan yang namanya pengukuran. Bisa digarisbawahi di situ. Nah, ada latar belakang mengapa hal itu penting. Yang pertama, pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan antara orang-orang dalam kaitannya dengan karakteristik yang dimaksud. Jadi, dalam suatu pengukuran, kita bisa menginterpretasikan apa perbedaannya. Kita bisa menggambarkan, bisa melalui data atau data yang dideskripsikan. Nah, menggambarkan perbedaan antara orang-orang atau sekelompok orang dalam kaitannya dengan karakteristik yang kita maksud. Variabel-variabel yang kita maksud. Seperti itu. Kedua adalah pengukuran memberi kita perangkat atau tolak ukur yang konsisten untuk membuat perbedaan tersebut. Jadi, kenapa harus ada pengukuran dalam penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif di sini dalam hal konteksnya adalah pengukuran. Di situ kita akan mendapatkan tolak ukur, di mana tolak ukur tersebut bisa untuk menjawab suatu penelitian atau hipotesis atau rumusan masalah yang telah kita buat. Nah, dan dalam suatu pengukuran atau data tersebut ketika kita analisis bersifat konsisten atau stabil. Nah, ketiga adalah pengukuran memberikan dasar untuk memperkirakan yang lebih tepat dari tingkat hubungan antar konsep, misalnya melalui analisis korelasi. Jadi, pengukuran-pengukuran memberikan suatu dasar untuk perkiraan yang lebih tepat. Apakah ada hubungan antar konsep? Apakah ada hubungan antar variabel yang kita teliti? Misalnya apa perbedaan antara ukuran dan indikator? Nah, ukuran dengan kata lain adalah kuantitas yang dapat diambil untuk merujuk pada hal-hal yang dapat dihitung. Seperti itu. Ukuran di sini adalah hasil dari pengukuran. Itu kita garis bawahi. Contohnya adalah pendapatan pribadi, pendapatan rumah tangga, usia, jumlah anak, atau jumlah tahun. Nah, dari hal tersebut didapat dari mana? Didapat dari suatu pengukuran atau hasil pengukuran. Nah, sedangkan indikator adalah variasi atau apa yang menjadi hal-hal penyebab dari suatu konteks yang kita teliti. Contohnya, jika kita tertarik pada beberapa penyebab variasi dalam pendapatan pribadi. Jadi di sini adalah apa yang menjadi penyebab variasi dalam pendapatan pribadi. Di situ kita mengukur dengan menggunakan indikator untuk memanfaatkan konsep yang kurang yang dapat diukur secara langsung. Jadi ada sebuah indikator dalam suatu konteks untuk kita mendapatkan suatu hasil atau variasi-variasi di situ. Nah, selanjutnya mengapa pendekatan multi indikator untuk pengukuran konsep lebih disukai daripada pendekatan yang mengandalkan satu indikator. Kenapa hal itu terjadi? Yang pertama, yaitu ada kemungkinan bahwa satu indikator akan salah mengklasifikasikan banyak individu. Contoh halnya dalam poktan tani luhur. 3. Di situ kita tidak bisa mengindikatorkan hanya satu dari banyak individu tersebut. Nah, ada kemungkinan bahwa satu indikator akan salah mengklasifikasikan banyak individu. Maka hal itu kita meminimalisirnya dengan multi indikator. Yang kedua, yaitu
satu indikator mungkin hanya menangkap sebagian dari konsep yang mendasarinya atau terlalu umum. Nah, satu indikator tersebut jika kita masukkan ke dalam Poktan Tani Luhur yang kita teliti, atau dari konteks yang ada dari contohnya Poktan Tani Luhur tersebut, hanya bisa menangkap sebagian, bukan keseluruhan. Maka dari itu kita memerlukan multi indikator untuk menangkap dari seluruh konsep atau sebagian besar konsep yang mendasarinya. Seperti itu. Nah, di sini adalah apa cara utama berpikir tentang keandalan proses pengukuran. Apakah salah satu bentuk keandalan yang paling penting? Jadi, dengan berpikir bahwasanya keandalan mengacu pada konsistensi, itu yang harus kita garis bawahi. Konsistensi ukuran konsep. Bentuk dari keandalan yaitu yang pertama adalah stabilitas. Stabilitas di sini mempertimbangkan atau pertimbangan apakah suatu ukuran bersifat stabil dari waktu ke waktu sehingga kita dapat yakin bahwa hasil yang berkaitan dengan ukuran tersebut tidak berfluktuasi. Artinya adalah apakah dari konsep tersebut atau ukuran yang kita gunakan bisa stabil dari waktu ke waktu, tidak ada fluktuasi naik turunnya atau bersifat konsisten. Maka dari itu keandalan dari proses pengukuran salah satu adalah bagaimana ukuran tersebut bisa bersifat stabil atau konsisten. Selanjutnya adalah keandalan internal. Keandalan internal di sini yaitu adalah masalah utamanya adalah apakah indikator yang membentuk skala atau indeks konsisten, dengan kata lain, apakah skor responden pada salah satu indikator cenderung terkait dengan skor mereka pada indikator lainnya. Jadi ada suatu hubungan, relasi, korelasi dalam suatu penelitian. Hal tersebut, apakah ukuran-ukuran tersebut bisa diandalkan atau bersifat nyata atau tidak. Itu yang namanya keandalan suatu proses pengukuran. Selanjutnya adalah konsistensi antar pengamat, di mana suatu pengamat ketika membaca dari hasil penelitian kita atau keandalan proses pengukuran kita, tidak ada simpang penyuran atau perspektif yang terlalu melampaui dari conclusion penelitian kita atau pengukuran-pengukuran kita sehingga bersifat konsisten di situ. Nah, sedangkan validitas mengandalkan reliabilitas dan reliabilitas tidak mengandalkan validitas. Jadi di sini sebenarnya sama-sama mempunyai hubungan. Meskipun reliabilitas dan validitas dapat dibedakan secara analitis, tapi keduanya terkait karena validitas mengasumsikan reliabilitas. Artinya, jika ukuran Anda tidak dapat diandalkan atau reliable, absah di situ, maka tidak dapat valid. Itulah. Jadi validitas itu berdasarkan dari keandalan dari ukuran atau reliable keabsahan dari ukuran tersebut. Jika ukuran tidak stabil dari waktu ke waktu, tindakan tersebut tidak dapat memberikan ukuran yang valid. Ukuran tersebut tidak dapat menyentuh konsep yang seharusnya terkait jika ukuran tersebut berfluktuasi.
Jika ukuran berfluktuasi atau tidak stabil dan naik turun, mungkin mengukur hal yang berbeda pada kesempatan yang berbeda. Maka setiap pengukuran pasti akan berbeda dalam konteks yang Anda teliti. Oleh karena itu, ukuran tersebut tidak dapat valid. Itu konsepnya. Maka di sini adalah validitas sangat mementingkan keabsahan, keandalan atau reliabilitas. Seperti itu. Karena reliabilitas atau keabsahan otomatis sudah valid. Nah, apa kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran? Menurut dari buku tersebut, kriteria utamanya adalah keabsahan. Sudah kita bahas dari soal sebelumnya. Jadi keabsahan mengacu pada masalah apakah suatu indikator atau kumpulan indikator yang dirancang untuk mengukur suatu konsep benar-benar mengukur konsep tersebut. Itu konteksnya di situ. Jika keabsahan itu dinilai tidak bisa untuk mengukur konsep tersebut, maka sudah dipastikan tidak valid dan tidak perlu diukur validitasnya. Jadi konteksnya adalah di keabsahan. Memang keabsahan sangat berpengaruh dalam suatu pengukuran. Nah, uraikan keasikan utama peneliti kuantitatif dan alasan apa yang dapat Anda berikan untuk keunggulan mereka. Dalam buku tersebut, menjelaskan keasikan ini mencerminkan dari teori pengetahuan atau epistemologis, keyakinan yang beralasan tentang apa yang dianggap dapat diterima pada pengetahuan. Itu asiknya. Jadi kita bisa mencerminkan atau teori pengetahuan disebut bisa diterima pada pengetahuan. Itu. Selain itu, suatu data dapat diuraikan dan dapat diperiksa. Itu asiknya. Karena data berupa data A, B, C, angka di situ dapat kita periksa, hipotesisnya dapat kita periksa. Seperti halnya pengukuran kausalitas atau hubungan sebab akibat, generalisasi tentang membentuk ide-ide umum atau kesimpulan dari suatu peristiwa, dan replikasinya. Itu asiknya di situ. Nah, mengapa replikasi menjadi perhatian penting di antara penelitian kuantitatif? Meskipun dalam penelitian sosial ada kecenderungan replikasi cukup jarang. Kemungkinan kurangnya objektivitas dan intrusi nilai-nilai peneliti akan tampak jauh lebih besar ketika peneliti dunia sosial daripada ketika ilmuwan alam menyelidiki tatanan alam. Jadi konteksnya di sini adalah replikasi di sini sangat penting untuk menjawab dari penelitian-penelitian sebelumnya yang belum terjawab. Sehingga ada hubungan di situ. Kita menjawab dari masalah-masalah yang belum terjawab di teori-teori sebelumnya atau penelitian sebelumnya, kita gunakan hal itu menjadi tambahan acuan atau yang kita kembangkan pada penelitian saat ini. Selain itu, bagi peneliti kuantitatif, replikasi menjadi acuan untuk melengkapi pertanyaan yang belum terjawab di penelitian sebelumnya. Seperti itu. Nah, masalah krusial dengan penelitian kuantitatif adalah kegagalan para praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai. Berikut beberapa hal yang termasuk dalam kegagalan serta kritik dari penelitian kuantitatif. Kegagalannya dalam penelitian kuantitatif adalah kegagalan praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai. Kadang orang tidak bisa menginterpretasikan dari makna atau data yang telah diambil ke dalam suatu hal yang bersifat deskriptif, sehingga bertolak belakang.
Salah satunya adalah gagal membedakan. Peneliti kuantitatif gagal membedakan orang dan institusi sosial dari dunia alam. Pengukuran. Proses pengukuran memiliki arti dan rasa presisi dan akurasi yang palsu. Seperti hal-hal yang tersebut. Nah, belum adanya sinkronnya dengan sifat-sifat yang diukur. Maka dari itu belum ada makna secara memadai dari peneliti kuantitatif tersebut. Ketergantungan. Ketergantungan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara peneliti dan kehidupan sehari-hari. Sehingga kita terlalu terpacu pada suatu instrumen dan kita tidak bisa memandang luas dari kehidupan sehari-hari atau objek atau subjek yang kita teliti. Selanjutnya adalah hubungan. Analisis hubungan antar variabel menciptakan sebuah pandangan statis tentang kehidupan sosial yang independen dari masyarakat kehidupan. Jadi tentunya dalam penelitian kuantitatif tidak serta-merta data A, konklusinya A. Jadi kita harus mampu melihat dari beberapa sudut pandang sehingga kita tidak salah untuk menginterpretasikan makna di situ. Seberapa sentral adopsi para peneliti kuantitatif dari model ilmu pengetahuan alam melakukan peneliti terhadap kritik oleh peneliti kualitatif dari penelitian kuantitatif. Memang soalnya di sini sangat sulit dari pertanyaan. Karena tentunya penelitian kuantitatif jika kita kontekskan dalam ilmu pengetahuan sosial atau pengetahuan alam itu sangat sulit karena alam bersifat berbagai multi indikator atau mempunyai banyak-banyak sifat. Contoh halnya menuntut para ilmuwan sosial yang menggunakan mode ilmu alam dengan memperlakukan dunia sosial seolah-olah tidak berbeda dari tatanan alam. Dalam melakukan itu, mereka menarik perhatian ke salah satu prinsip sentral positivisme, yaitu bahwa prinsip metode ilmiah dapat dan harus diterapkan pada semua fenomena yang menjadi fokus penyelidikan. Seperti pendapat Schutz. Taktik ini pada dasarnya menyiratkan bahwa ini berarti menutup mata terhadap perbedaan antara dunia sosial dan alam. Lebih khusus lagi, mengabaikan fakta bahwa orang dapat menafsirkan dunia di sekitar mereka, sedangkan kapasitas untuk refleksi diri ini tidak dapat ditemukan di antara objek-objek ilmu alam, atom dan elektron seperti yang dikatakan Schutz. Itu kelemahan kuantitatif jika dibandingkan dengan kualitatif, khususnya adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi sangat-sangat general dari ilmu alam itu sendiri. Nah, selanjutnya, mengapa peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas atau reliabilitas ukuran yang mereka terapkan? Dalam peneliti sosial, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang tersebut. Tentunya adalah kegagalan tersebut bersifat dari mungkin waktu, biaya, dan kelayakan. Dengan kata lain, masalah pragmatis yang tidak dapat dihindari ketika seorang melakukan penelitian sosial. Hal itu menyebabkan tidak dapat menguji validitas atau reliabilitas ukuran yang mereka terapkan. Selain itu, dalam penelitian sosial, kita harus menginterpretasikan dari hal deskriptif. Karena sosial memiliki berbagai argumen, perspektif, paradigma dari beberapa konteks yang kita teliti.
Maka dari itu sulit kita untuk menguji validitas dan reliabilitas. Itu konteksnya. Sehingga dalam sosial tidak atau juga sering tidak menguji validitas dan reliabilitas karena saking kompleksnya dari penelitian sosial tersebut. Terima kasih. Baik, itu tadi mengenai hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan jawaban halaman 182 chapter 7 di buku Alan Bremen. Semoga paparan yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan juga bisa menginformasikan apa yang ada di buku Alan Bremen chapter 7 khususnya ada di sifat penelitian kuantitatif. Terima kasih. Akhirul kalam, jika ada lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.